26 Mei kemarin, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tidak mengumumkan sikap politik partai untuk periode pemerintahan 2024 hingga 2029 pada penutupan Rakernas kelima yang digelar di Ancol, Jakarta Utara. Megawati meminta kepada seluruh kader PDI Perjuangan untuk disiplin berada di bawah komandonya. Megawati juga mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi yang mengimpor bahan pangan secara berlebihan, padahal Indonesia bisa memproduksi sendiri bahan pangan tersebut. Nah, dengan begitu DNA dan legasi historis di atas, maka sikap politik PDI Perjuangan didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat, dan lebih berdiri di atas kaki sendiri. Itulah landasan pilihan sikap politik kita. Makanya kalau nggak ada yang ikut, nggak didisiplin, udah tahu toh ibu mau ngapain. Lah ini kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan. Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik, no. Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki sikap dari Rakernas. Tadi pagi saya baca Kompas ya gitu, akan menentukan sikap aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Setuju gak? Sip. Selain itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga membacakan hasil Rakernas kelima PDIP, dan pada poin pertama, pemilu 2024 disebut sebagai pemilu yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Bahkan Puan menangis saat membacakan rekomendasi eksternal ini dan mengucapkan terima kasih kepada kader, simpatisan, dan sukarelawan PDIP yang sudah mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024. Sementara untuk poin lainnya dalam rekomendasi itu adalah Rakernas kelima PDIP meminta Megawati Soekarno Putri kembali menjabat sebagai Ketua Umum PDIP pada 2025 hingga 2030. Polisi belum bisa memastikan penyebab kematian seorang pria yang ditemukan dalam toren air warga. Mayat bertato itu diketahui bernama Devi, 26 tahun, ditemukan tewas di Pondok Aren, Tangerang Selatan sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat pada Senin kemarin. Sang pemilik rumah, Trisno, mengungkapkan jasad tersebut ditemukan ketika pagi hari. Ia curiga karena aliran air bau busuk di keran rumahnya. Karena penasaran, lalu ia memeriksa toren pada sore hari dan ia merasa kaget karena penyebab bau busuk itu adalah mayat yang sudah dalam kondisi membusuk. Trisno memang sempat curiga pada Minggu malam ketika suara gaduh di belakang rumahnya. Selain itu, informasi di lingkungan lokasi penemuan jasad pada akhir pekan malam sebelum penemuan mayat diduga sempat ada penggerebekan narkoba oleh aparat kepolisian dan Devi diduga adalah tetangga dari Trisno. Namun Kapolsek Pondok Aren Bambang Askar Sodik enggan menyimpulkan kebenaran pengakuan tetangga pemilik rumah itu karena pihaknya harus memastikan kebenarannya dari proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Sementara itu, Selasa 28 malam kemarin, polisi melakukan evakuasi mayat dari dalam toren tersebut dan membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 3,5 jam, karena saat ditemukan tubuh korban sudah membengkak sehingga tidak muat untuk dikeluarkan melalui mulut toren. Rabu 29 Mei kemarin, Kejaksaan Agung akhirnya membenarkan adanya penguntitan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri. Salah satu anggota Densus 88 berinisial IM pun ditangkap polisi militer yang sedang mengawal Jampitsus. Anggota tersebut sempat diamankan dan diinterogasi oleh Kejagung, namun kini Kejagung sudah menyerahkan anggota Polri tersebut ke Paminal Polri. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, fakta penguntitan di lapangan. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang menguntit, ya, ternyata di dalam
HP yang bersangkutan itu diketemukan profiling daripada Pak Jampitsus. Kemudian dilakukan satu pemeriksaan lebih lanjut, ya, dibawa ke kantor Kejaksaan Agung. Ya, ternyata yang bersangkutan adalah anggota Polri. Sehingga pada saat itu juga ya, kita serahkan kepada Paminal Polri. Jadi sudah nggak ada lagi di sini. Ya, pada saat itu juga, malam itu juga, karena yang bersangkutan adalah anggota Polri, kita serahkan kepada Polri untuk ditangani lebih lanjut. Itu mengenai isu pertama. Selain itu, Kejaksaan Agung juga membenarkan terkait konvoi mobil rantis dan puluhan motor Brimob pada Senin 20 Mei malam lalu, yang merupakan rangkaian kasus penguntitan Febri. Iring-iringan itu terdiri dari 2 mobil rantis dengan dikawal lebih dari 20 motor trail. Namun, kasus penguntitan ini disebut dan diyakini sudah diselesaikan. Kamis 30 Mei kemarin, Presiden Joko Widodo enggan menjawab pertanyaan awak media terkait putusan Mahkamah Agung yang menghapus batasan usia calon kepala daerah. Jokowi juga mengaku belum membaca putusan MA dan baru diberitahu jajarannya terkait putusan tersebut. Pak, tadi MA sudah memberikan putusan untuk mencabut batas usia kepala daerah, Pak. Ada tanggapan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah Agung. Atau tanyakan ke yang gugat. Oke. Tapi Bapak sudah temukan itu, Pak? Sudah baca sebelumnya? Sudah baca hasil putusan itu, Pak? Belum. Baru diberitahu tadi, baru aja. Ya. Terima kasih, Pak. Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan untuk mengubah aturan batas minimal usia kepala daerah hanya dalam waktu 3 hari. Sedangkan perkara ini baru mulai disidangkan sejak 27 Mei dan diputus oleh Hakim Agung pada 29 Mei kemarin. Pemohon yaitu Ketua Partai Garuda Perubahan Indonesia Ahmad Rida Sabana memasukkan gugatannya pada 23 April lalu dan partai tersebut mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Kamis 30 Mei kemarin, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengungkapkan alasan 2 tersangka pembunuhan Vina yang masuk DPO dihapus karena belum cukup bukti. Kedua orang itu adalah Andi dan Dani yang dinyatakan fiktif oleh Polda Jawa Barat. Dan terakhir, polisi menangkap tersangka Peggy Setiawan. Walaupun begitu, polisi akan terbuka dengan informasi dari masyarakat terkait 2 DPO itu. Polisi juga akan kembali mengejar 2 DPO yang sudah dihapus apabila ada alat bukti baru yang menguatkan keterlibatannya. Buka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Dan ketika kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi, ataupun yang lainnya, untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Dan bahkan kita juga sangat berterima kasih karena saat ini juga banyak sekali para pengamat, para ahli hukum, para narasumber yang sudah membahas masalah kasus Vina ini dengan luar biasa. Tentu saja ini menjadi penyemangat bagi Polri bahwa dalam menyidik kasus Vina ini Polri nggak sendiri. Polri didukung oleh banyak pihak. Polri diperhatikan oleh banyak pihak untuk bisa kasus ini bisa menjadi lebih terang benderang lagi. Maka dari itu, kalau memang ada alat bukti, keterangan-keterangan yang lainnya, ataupun informasi yang bisa mengungkap lebih terang benderang kasus ini, kami sangat menunggu dan sangat berterima kasih untuk bisa mengurus ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengaku sudah meminta kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit untuk transparan dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon pada 2016 lalu.